Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes Papikostik atau tes Personality and Preference Inventory. Nah, yang pertama itu konsep dasar. PAPI adalah personality assessment atau alat tes penelitian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional HR atau human resource dan manajer terkait untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkat. Tes ini dibuat oleh guru besar psikologi industri dari Amerika yang bernama Dr. Max Martin Kostick pada awal tahun 1960-an. Versi Swedia lebih dulu diperkenalkan di awal 1980-an dan versi ini diperkenalkan pada tahun 1997 dengan versi ipsatif atau PAPI dan normatif PAPI-N. Versi ipsatif atau PAPI dirancang untuk digunakan untuk pengembangan pribadi, sedangkan normatif versi PAPI-N yang dimaksud untuk digunakan untuk perbandingan dan seleksi. Dasar pemikiran untuk desain dan formulasi PAPI didasarkan pada penelitian dan teori kepribadian Netspress oleh Muari pada tahun 1938. Papikostik merupakan laporan inventory tes psikologi kepribadian atau Seal Report Inventory, terdiri dari 90 pasangan pernyataan pendek hubungan dalam situasi kerja yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya kerja, sifat temperamen, dan posisi atasan bawahan. Tes Papikostik saat ini sering digunakan dalam lingkup HRD di suatu perusahaan atau organisasi. Baik, tes ini merupakan salah satu tes kepribadian yang tercermin dalam tingkah laku yang didasarkan pada kategorisasi. Nah, Papikostik itu mengukur role dan net individu dalam kaitannya dengan situasi kerja. Nah, dengan mempelajari Papikostik, maka kita akan banyak memperoleh informasi mengenai profil individu, baik dari segi tipologi kepribadiannya maupun dalam konteks pekerjaannya. Tes Papikostik bertujuan untuk mengukur aspek-aspek psikologis dan untuk mengevaluasi perilaku dan gaya individu di tempat kerja. Nah, adapun soal yang diberikan yaitu yang pertama, saya seorang pekerja keras. Yang kedua, saya bukan seorang pemurung. Saya suka bekerja lebih baik dari orang lain. Saya suka mengerjakan apa yang sedang saya kerjakan sampai selesai. Saya suka menunjukkan cara melaksanakan suatu hal. Saya ingin bekerja sebaik mungkin. Saya suka berkelakar. Saya senang mengatakan kepada orang lain apa yang harus dilakukannya. Saya suka menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok. Saya suka diperhatikan oleh kelompok-kelompok, dan masih banyak lagi soal-soal yang disebutkan. Nah, yang selanjutnya itu adapun aspek-aspek dalam tes Papikostik, yaitu PAPI disusun sebagai dua aspek yang terpisah, yaitu pengukuran kebutuhan atau needs dan pengukuran persepsi atau roles. Nah, persepsi keadaan individu di tempat kerja. Papikostik untuk menjabarkan kepribadian dalam 20 aspek masing-masing mewakili need dan role. Tentu aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja. Yang di sini itu dia kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri, peran bekerja keras, kebutuhan berprestasi. Nah, yang kedua itu leadership atau kepemimpinan. Nah, leadership atau kepemimpinan yaitu peran kepemimpinan, kebutuhan mengatur orang lain, peran membuat keputusan. Yang ketiga itu activity atau aktivitas kerja. Yang pertama itu peran sibuk, peran penuh semangat. Yang
peran pengendalian emosi, kebutuhan untuk agresif. Nah, yang ketujuh yaitu followership atau posisi atasan bawahan. Yang pertama kebutuhan membantu atasan, dan yang kedua kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Ini itu validitas dan realitas. Pengujian validitas menggunakan metode pengujian black box atau berdasarkan 14 kasus uji yang telah dilakukan pengujian black box masing-masing memberikan valid, di mana menghasilkan nilai valid sebesar 100% yang menunjukkan bahwa fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan daftar kebutuhan. Validitas ini dari hasil tes oleh sistem pakar tes kepribadian Papikostik untuk seleksi dan penempatan tenaga kerja oleh program studi teknik informatika Universitas Brawijaya. Nah, yang selanjutnya itu penyajian alat tes Papikostik. Yang pertama itu waktu. Nah, dalam pelaksanaan Papikostik tes secara tertulis tidak ada batasan waktu yang diberikan. Durasi pengerjaan tes bergantung pada kecepatan testi dalam menjawab semua pertanyaan yang tersedia. Nah, namun pada umumnya testi dapat menyelesaikan menjawab semua pertanyaan pada tes ini dalam waktu kurang dari 30 menit sampai dengan 40 menit. Yang pertama yaitu materi tes atau buku soal Papikostik tes. Bagian pertama, bagian A, satu lembar jawaban Papikostik tes. Bagian B, satu lembar psikogram Papikostik tes. Bagian C itu satu buku nama Papikostik tes. Nah, adapun alat tesnya yaitu sebuah instruksi. Ada beberapa instruksi dalam pelaksanaan tes tersebut. Yang pertama yaitu ada 90 pernyataan. Ini salah satu dari setiap pasangan pernyataan tersebut yang Anda anggap paling dekat menggambarkan dari diri saudara. Nah, bila tidak ada satupun dari sebuah pasangan pernyataan yang cocok, pilihlah yang saudara anggap benar. Nah, yang kedua carilah tambah tanda pada setiap pernyataan yang saudara pilih pada lembar jawaban yang tersedia. Contohnya itu bagian A, saya adalah pekerja keras. Bagian B, saya tidak mudah murung. Nah, yang selanjutnya yang ketiga bagian C itu dalam hal ini Anda melingkari tanda anak panah. Bagian A horizontal atau horizontal karena pernyataan bagian A merupakan gambaran diri Anda. Tetapi jika pertanyaan B atau diagonal lebih sesuai dengan diri Anda, maka lingkarilah tanda anak panah pada pernyataan bagian B. Nah, yang bagian D itu gabungkan secepat mungkin dan pilihlah hanya satu pernyataan tiap diri tiap pasangan. Nah, adapun pelaksanaan tesnya itu yang pertama, tester membagikan satu buku soal dan lembar jawaban testi pada testi. Yang kedua, tester meminta testi mengisi kolom identitas pada kolom yang tersedia pada buku jawaban. Nah, yang ketiga, tester memberikan instruksi atau tata cara dan jika ada pertanyaan, tester memberikan instruksi. Dan jika tidak ada pertanyaan, tester memberikan instruksi mulai mengerjakan Papikostik tes sambil mengaktifkan stopwatch. Nah, setelah selesai tes, testi diminta mengecek kembali jawaban dengan cara yaitu norma alat tes. Pertama itu L, dengan peran atau pemimpin. Atau disebut leadership role. Nah, di sini skor 5 sampai 9 itu jika dimana seseorang memproyeksikan diri sebagai pemimpin suatu tingkat di mana dia mencoba menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua skor 4 sampai 0 cenderung tidak secara aktif menggunakan orang lain dalam bekerja. Nah, yang kedua yaitu P, kebutuhan mengatur orang lain. Nah, di sini skornya itu 5 sampai 9. Tingkat kebutuhan untuk menerima tanggung jawab orang lain menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu
skor 4 sampai 0 menurunnya keinginan untuk bertanggung jawab pada pekerjaan dan tindakan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu I, peran atau membuat keputusan. Nah, di sini itu skornya 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu ragu atau menolak mengambil keputusan. Nah, yang kedua skor 3 sampai 4. Berhati-hati dan membuat keputusan. Skor 5 sampai 7 berhati-hati, lancar dan mudah mengambil keputusan. Skor 8 sampai 9 yaitu tidak ragu dalam mengambil keputusan. Nah, yang keempat yaitu F atau kebutuhan membantu atasan. Nah, di sini itu skor 6 sampai 9 itu bersikap setia dan membantu dengan bantuannya bersifat positif. Sedangkan skor 4 sampai 5 setia terhadap perusahaan. Skor 2 sampai 3 itu mengurus kepada diri sendiri. Nah, yang kelima itu W, kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Nah, yang skornya yaitu 4 sampai 5 kebutuhan akan pengaruh dan skor 6 sampai 9 meningkatnya potensi terhadap virus untuk peran instruksi yang jelas. Yang keenam yaitu T, peran sibuk. Nah, di sini skor 4 sampai 6 itu tergolong aktif secara internal dan mental. Yang ketujuh V yaitu peran penuh semangat. Skornya kurang dari 5 cenderung pasif. Skor 5 sampai 7 aktif secara fisik cenderung sportif. Yang kedelapan yaitu peran orang tua R, peran orang tua yang teoritis. Nah, skor 0 sampai 4 itu kurang perhatian atau bersifat akademis. Skor 5 sampai 9 itu nilai penjualan tinggi. Nah, bagian B itu bagian yang ke-9 itu bagian D, peran bekerja dengan hafal kunci. Nah, skor 0 sampai 7 sampai 2 fleksibel atau tidak teratur. Skor 3 sampai 5 teratur tapi tidak tergolong fleksibel. Skor 6 sampai 9 keturunan tinggi cenderung kaku. Yang ke-11 itu X, kebutuhan untuk diperhatikan. Nah, skor kurang dari 2 cenderung pemalu. Skor 2 sampai 3 rendah hati. Skor 4 sampai 5 memiliki pola perilaku yang unik. Skor 6 sampai 9 membutuhkan perhatian nyata. Nah, yang 12 itu B, kebutuhan diterima dalam kelompok. Skor 0 sampai 7 itu selektif. Skor 4 sampai 5 itu diterima tapi tidak mudah dipengaruhi kelompok. Skor 6 sampai 9 itu disukai dan diakui mudah dipengaruhi. Yang ke-13 yaitu O, kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Nah, skor kurang dari 3 tidak suka hubungan pertentangan. Skor 3 sampai 4 sadar akan hubungan pertentangan tetapi tidak terlalu tergantung. Nah, skor 5 sampai 9 itu sangat tergantung, butuh penerimaan diri. Yang ke-14 yaitu S, sama dengan peran hubungan sosial. Nah, skor kurang dari 6 perhatian rendah terhadap hubungan sosial, kurang percaya pada orang. Selanjutnya itu skor 6 sampai 9 itu kepercayaan tinggi dalam hubungan sosial, suka interaksi sosial. Yang ke-15 yaitu N, kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri. Skor kurang dari 3 itu menunda atau menghindari pekerjaan. Skor 3 sampai 4 berhati-hati atau ragu dalam bekerja. Skor 4 sampai 6 cukup bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Skor 6 sampai 9 tekun dan tinggi. Yang ke-16 yaitu A, kebutuhan berprestasi. Nah, skor 0 sampai 5 kerja kepastian tujuan, kepuasan dalam pekerjaan. Skor 6 sampai 9 itu 17 perjuangan tes dan tinggi. Yang 11 yaitu G, peran pekerja keras. Skor 3 sampai 4 bekerja untuk kesenangan saja, bukan hasil optimal. Skor 4 sampai 7 kemauan bekerja keras tinggi. Nah, yang ke-18 yaitu Z,
yang selektif, berpikir jauh ke depan. Skor 8 sampai 9 kebutuhan bisa frustasi karena segala sesuatu tidak berjalan fantastis. Nah, K yaitu kebutuhan untuk agresif. Skor 0 sampai 2 menghindari masalah, menolak atau mengenali situasi masalah. Skor 3 sampai 4 suka lingkungan tenang, menghindari konflik. Skor 5 keras kepala. Skor 6 sampai 7 agresif, agresi hubungan dengan kerja, agresi berhubungan dengan kerja, dengan semangat bersaing. Skor 8 sampai 9 itu agresif, cenderung defensif. 20 yang terakhir itu bagian PR dengan pengendalian emosi. Skor kurang dari 2 terbuka. Nah, skor lebih dari 6 sangat normatif, kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan. Yang keenam itu adalah scoring. Lembar jawaban papikostik terbagi atas dua bagian secara diagonal atau dari bagian kiri bawah hingga kanan atas di lembar jawaban sehingga membentuk seperti segitiga. Nah,